Shalom saudaraku, selamat datang kembali di channel Gereja Baptis Indonesia Depok. Pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan bagi saudara sekalian. Tapi sebelum itu kita akan bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, hamba bersyukur pada kesempatan ini membawakan firman. Biarlah firman-Mu ini nantinya akan menjadi pedoman bagi kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, renungan pada pagi hari ini saya memberikan judul yaitu Memilih yang Terbaik. Diambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Saya akan membacakannya bagi saudara sekalian. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah melakukan bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke renungan kita, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada saudara sekalian. Pernahkah dalam kehidupan saudara diperhadapkan dengan dua pilihan yang sangat sulit sekali? Di antara dua pilihan itu pastinya saudara memilih satu pilihan yang terbaik. Dan menurut bacaan kita kali ini dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai yang ke-42, di sini menceritakan tentang dua saudara bernama Marta dan Maria yang mereka melayani Tuhan. Jikalau dalam pelayanan seperti Maria dan Marta, kita diperhadapkan dengan pilihan yang sulit antara melayani Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan, manakah yang akan saudara pilih dari pilihan tersebut? Kita sebagai orang Kristen, saya yakin sekali saudara sekalian sudah melakukan pelayanan yang sangat luar biasa dan pengalaman pelayanan baik itu di gereja maupun di luar gereja. Di luar sana ada banyak sekali orang-orang yang mereka ini terpanggil untuk melayani Tuhan. Ada yang sepenuh waktu untuk menjadi pendeta, ada juga yang melayani di gereja sebagai pemain musik ataupun sebagai WL ataupun singer. Pasti Bapak Ibu Saudara sekalian juga pernah melakukannya. Tapi di luar sana juga ada beberapa yang ketika ditanya kenapa tidak mau melayani, alasannya ada satu yang menjawab, karena mereka tidak bisa melayani. Ada juga yang menjawab, saya tidak percaya diri dalam melayani. Kemudian ada juga yang punya talenta tapi mereka tidak mau melayani. Karena alasannya mungkin karena mereka sibuk dalam pekerjaan. Kalau kita sudah baca tadi dari Lukas yang pasal 10 ayat 38 sampai 42 ini, menuliskan mengenai kunjungan Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya ke rumah Marta dan saudaranya Maria. Di sini Marta sendiri dia melakukan pelayanan di mana dia ini menjamu Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya kala ini. Pada saat kedatangan Yesus ke rumah Marta, di situ Maria duduk dan mendengarkan Tuhan Yesus dalam pengajarannya. Jadi melalui renungan kali ini kita akan belajar
ada dua hal yang bisa kita ambil dari kisah Marta dan juga Maria. Pertama, melayani Tuhan. Seperti yang sudah kita baca, dia seorang Marta menyiapkan makanan dan menjamu Tuhan. Di sini Marta sibuk sekali dengan pelayanannya karena ada seorang tamu yang sangat istimewa datang ke rumahnya. Dia menjamu dengan sepenuh hati dan juga dia sibuk kesana kemari untuk menyiapkan jamuan makan. Tapi pada saat itu juga Marta merasa dia kelelahan karena dia menyiapkannya sendiri. Dia melihat Maria yang sedang duduk di kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan Tuhan Yesus. Marta merasa dia hanya melayani seorang diri. Dan sikap Maria ini menurut Marta itu salah. Kenapa? Karena pada saat itu di mana adat istiadat Yahudi yang mengharuskan seorang perempuan ataupun wanita menjamu makanan hidangan bagi tamu, dan pada kala itu perempuan maupun wanita yang hidup di zaman adat istiadat Yahudi, mereka itu harus bekerja di dapur ketika ada tamu yang berkunjung. Jadi ini adalah satu kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh Marta. Jadi apakah yang dilakukan oleh Marta ini salah? Tentu saja tidak. Karena apapun yang Marta lakukan ini, dia ini tidak fokus karena melakukan banyak hal. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Marta saat itu. Tetapi ketika dia melakukan pelayanan itu, dia melakukannya dengan tulus dan juga dengan kerendahan hati. Jadi yang bisa kita ambil dari seorang Marta, kita harus fokus dalam setiap pelayanan kita. Jangan khawatir dalam setiap pelayanan kita. Justru kalau misalkan kita melakukan satu pelayanan dengan keadaan terpaksa, ini adalah hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, mendengarkan Tuhan. Berbeda dengan Marta, di sini Maria duduk di kaki Tuhan Yesus dan juga mendengarkan ajaran dari Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Maria ini adalah tindakan yang menunjukkan penghargaan dan juga keramahan terhadap tamu yang datang saat itu, apalagi Tuhan Yesus seorang juru selamat. Tindakan Maria ini banyak sekali menuai pujian karena dia sendiri memilih bagian yang terbaik untuk dirinya. Artinya sebenarnya ada banyak sekali hal-hal yang baik di antara yang terbaik. Tapi Maria di sini melakukan hal yang terbaik, yaitu mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Jadi dari kedua pilihan ini tadi, melayani Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan, dua pilihan ini adalah dua pilihan yang baik. Tetapi alangkah lebih baik lagi kalau misalkan kita belajar untuk mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita melayani Tuhan. Di sini Tuhan Yesus menghendaki kita semua agar punya waktu khusus untuk Tuhan. Kita harus memiliki waktu khusus untuk mendengarkan firman Tuhan, kemudian berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus juga mau kita mengembangkan sikap seperti Maria yang dia duduk di kaki Tuhan Yesus mendengarkan firman Tuhan, kemudian menjamu tamu dengan sangat baik seperti Marta, dan juga memberikan perhatian kepada tamu penting yang saat itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi sekalipun pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan yang sulit, jadi marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan sebelum kita melakukan pelayanan itu. Dalam renungan kali ini, saya mengajak saudara sekalian untuk belajar mengutamakan Tuhan. Saya sendiri juga akan belajar untuk mengutamakan Tuhan. Jadi, maukah Bapak Ibu Saudara sekalian
untuk belajar mengutamakan Tuhan sebelum kita melayani Tuhan. Mari kita tetap fokus melayani Tuhan dalam segala perkara kita, dan mari kita melakukan pelayanan dengan tulus dan ikhlas, karena setiap pelayanan itu pasti akan Tuhan balas dengan lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tutup dalam doa bersama. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh bisa menopang kehidupan kami. Kami belajar dari seorang Maria yang duduk mendengarkan firman-Mu dan juga Marta yang melayani dengan sepenuh hati. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kami untuk kami lebih fokus lagi untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.